Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Ahmad Faisal Levi, NIM 20060511098 dari kelas praktikum mobile kelas F. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang UTS dari materi pertama sampai materi kelima. Mungkin langsung saja dari materi pertama ini adalah struktur data Flutter, di mana di sini saya akan mungkin jelaskan tentang masing-masing kegunaan dari folder yang ada di framework Flutter. Jadi di atasnya ada folder Android, kita debug aplikasi Flutter menggunakan Android. Lalu ada folder yang kebetulan seharusnya nggak ada, tapi ini untuk menyimpan aset. Jadi nanti asetnya dikirim di sini. Kita simpan asetnya di sini dan nantinya bakalan dipanggil di pubspec.yml kayak gitu. Lalu build untuk kita menyimpan aplikasinya atau APK-nya nanti kalau kita nge-build aplikasinya. Lalu iOS untuk kita tebak di versi iOS. Lalu di lib ini adalah codingan. Intinya source code, kumpulan source code Dart-nya. Lalu tes widget.test ini kita kosongkan karena kita tidak ada testing. Web ini sama Windows sama aja kayak Android sama iOS untuk kita debug di web dan juga Windows seperti itu. Nah, terus untuk git ignore ini untuk version control system dari Git. Terus metadata ada YAML yang kosong, lalu ada pubspec.log di mana ini adalah hasil pubspec YAML yang di-log ketika kita melakukan aplikasi, ketika kita melakukan run aplikasi. Jadi pubspec.log ini di-generate dari pubspec YAML ketika kita melakukan debug. Lalu pubspec YAML untuk kita optioning atau kita mengatur Flutter aplikasi yang kita gunakan, mulai dari versi SDK, lalu dependensi yang kita gunakan. Di sini sedang melakukan dependency injection dengan kita bisa langsung mengetikkan atau kita masukkan dependensi yang ingin kita masukkan dengan versinya. Lalu otomatis kita pub.get dan nantinya dependensi atau pub.get-nya langsung akan masuk. Lalu di sini juga digunakan untuk mendaftarkan aset yang dimasukkan di folder aset. Untuk di aplikasi saya sendiri, jadi menggunakan state management getX, di mana kalau di main.net ini modelnya hanya segini. Jadi hanya ada void main. Karena menggunakan getX, kita menggunakan bukan material up, kita menggunakan get material up. Lalu the book show check benar metodenya kita false agar nanti di sini nggak ada tulisan tembaknya. Terus detailnya ini sebenarnya terserah diganti apa aja. Terus initial root-nya itu nanti ada di routingnya sama pages-nya ada di routing juga. Nanti akan saya jelaskan. Lalu di routes ini ada dua Dart. Yang pertama ada routes-nya untuk ini apa menginisialisasi di mana routes home itu akan mengarah kita identifikasi dengan /home lalu akan kita masukkan ke variable home. Begitu juga dengan yang lainnya seperti itu. Lalu di app.pages ini kita daftarkan. Kalau kita namanya pet.home, kita menggunakan getback di sini. Jika dia home, maka backnya akan mengarah ke home navigation view. Ini karena kebetulan di sini home-nya itu view-nya ada banyak. Karena menggunakan bottom navigation, jadi saya arahkan ke bottom navigation terlebih dahulu. Lalu bandingnya itu ada di home binding. Binding ini digunakan untuk kita eh, menyambungkan antara controller dan juga view yang ada di dalam satu page. Seperti ini di halaman home. Di sini kita menggunakan gate view dengan kontrolnya itu ada di home controller seperti ini. Mungkin itu untuk yang tugas yang pertama. Lalu yang kedua itu ada kita disuruh membuat aplikasi sederhana dengan menuliskan nama, name, kelas, dan juga kita dua foto. Ini sih sebenarnya udah saya modifikasi dikit. Jadi di sini saya menggunakan circle avatar sebagai foto yang tengah. Lalu belakangnya saya menggunakan stack. Jadi kita tumpuk gambarnya. Itu kalau nggak salah ada di bagian profile view. Nah, jadi ada stack di mana children utama, children yang paling bawah itu kita menggunakan impact asset. Asetnya saya manggil ini, lalu
width-nya kita isi cover dan juga height dan width-nya kita isi double dot infinity. Mana double dot infinity ini kita melakukan get ukuran device kita lalu kita maksimalkan ukurannya seperti itu. Lalu kita tumpuk image tadi dengan kontainer, tapi white-nya kita isi dengan gradasi 60 atau opacity-nya 60 sama ukurannya. Kita sesuaikan dengan ukuran HP. Jadi nantinya background-nya akan ada sedikit kayak opacity warna putih gitu. Terus ini untuk centernya jadi seperti biasa kita membuat di dalam kolom kita membuat ada circle avatar, ada empat teks kayak gitu. Di mana untuk stylenya itu saya menggunakan dependensi Google Fonts untuk styling fontnya. Jadi ini agak beda karena kita menggunakan Google Fonts, fontnya pakai Montserrat seperti itu. Terus selanjutnya itu ada praktikum list view. Jadi di list view itu saya ada di halaman list view ini. Nah, di sini, saya membuat list view dari beberapa data yang saya masukkan di dalam sebuah objek array atau objek list objek seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan sebuah model namanya player.dart, di mana di kelas player ini dia punya nama, klub, age atau umur, dan image asset. Dan kita buat konstruktornya di sini. Jadi di sini saya membuat sebuah variabel list playernya. Ya, kebetulan ini ada 4 pemain. Aku buat contoh aja. Jadi yang pertama ini dia klubnya Borussia Dortmund, umurnya Liga 1 dan juga image asetnya itu ada di assets.image ini. Begitu juga seterusnya. Jadi total kita ada 4 data. Kita simpan di variabel player list seperti itu. Dan ini nanti kita panggil di view. Kita panggil di view-nya sini. Nah, jadi saya membuat list list of layer. Jadi kita generikan list data ini. Dia list of layer, namanya data. Kita isi dengan player list yang ada di dalam model tadi, yang ini. Nah, kita isi dengan data ini otomatis data yang masuk di sini akan terisi dengan 4 data yang tadi. Jadi data ini akan terisi dengan 4 data yang tadi. Lalu saya buat list view-nya menggunakan list view builder, di mana item count-nya saya menggunakan data.length. Jadi berapa jumlah data yang masuk dari data-data ini. Kan tadi ada total 4. Terus item buildernya saya membuat seperti biasa, build context, integer index, lalu kita akan return sebuah card dan juga beberapa widget lain yang intinya itu kita menampilkan. Yang pertama ini circle avatar, lalu ada saya buat kontainer. Kalau nggak salah ini kontainer, lalu oh ya, width-nya 2, height-nya 50, lalu color-nya saya buat white, jadi otomatis jadi garis kayak gini. Terus aku buat kolom di sini ada kita menampilkan datanya dengan indeks, terus namanya, terus kita tampilkan juga umurnya. Jadi jadinya kayak gini. Terus klubnya kita tampilkan juga. Klubnya itu dia di dollar data. Kita menggunakan string interpolasi. Jadi data dengan indeksnya indeks titik kita panggil klubnya seperti itu. Otomatis tampilan yang akan di generate akan jadi seperti ini. Itu untuk Rails view. Jadi list view-nya kita menggunakan list of object untuk lebih mudahnya seperti itu. Selanjutnya kita tentang app life cycle. Jadi di app life cycle ini mungkin saya akan jelaskan sedikit untuk menggunakan stateful dan juga stateless. Karena di sini saya menggunakan state management. Jadi untuk state-nya saya nggak ada, jadi nggak ada stateless, nggak ada stateful. Di sini kita menggunakan get view dan juga get controller, di mana get view dan get controller ini dia basisnya menggunakan stateless. Jadi kalau kita menggunakan state management, kita untuk dinamisasi data, penggunaan data yang dinamis, kita tidak perlu menggunakan stateful seperti itu. Jadi intinya kalau kita menggunakan stateless, kita bisa mengubah data, tapi datanya berubah. Tetapi jika kita menggunakan stateless, kita tidak bisa merefresh tampilan aplikasi yang berjalan seperti itu. Jadi aplikasinya statis, nggak dinamis.
Kalau kita menggunakan stateful, kita aplikasinya bisa dinamis, datanya bisa berubah setiap saat, tetapi kita harus menjalankan beberapa metode yang memang digunakan oleh widget stateful itu untuk mengubah data yang ada di dalam tampilan, seperti set state, ini state, lalu ada dispose, dan lain-lain. Seperti itu. eh itu untuk penjelasan stateful dan juga stateless. Lalu di sini saya disuruh menggunakan untuk app lifecycle-nya. Kalau di stateful itu dia menggunakan binding observer, widget binding observer. Kalau di sini dia di app lifecycle sebentar. Untuk initial root-nya saya ganti dulu ke app lifecycle. Nah, untuk di app lifecycle sendiri, kita langsung lihat di view-nya dan juga di controllernya. Jadi di view ini hanya untuk menampilkan widget, lalu untuk semua logic bisnis ada di dalam controller, di mana kita membuat jika dia on detach, ini langsung kita override dari dalam lifecycle controller. Jadi dia extends full lifecycle controller with full lifecycle mixin. Jadi kalau di GetX dia pakainya kayak gini. Nanti otomatis kita tag kalau dia on detach, maka dia akan ngeprint on detach. Kalau on inactive dia akan ngeprint seperti ini dan seterusnya seperti itu. Sebentar, ini aku reset lebih dahulu agar tampilan berikutnya itu berubah ke life cycle. Nah, seperti ini. Di life cycle, jadi yang tadi aku jelaskan, ini tidak menggunakan select dan stateful. Jadi untuk perubahan data di sini ada metode increment, decrement, dan juga reset, di mana di sini count-nya itu saya inisiasi 0 lalu kita OBS, di mana kalau di getX itu ada yang namanya fungsi.obs. Jadi variabel ini akan kita observasi. Terus untuk increment, decrement, dan juga reset dia akan langsung return value count titik value plus plus. Jadi nggak langsung count plus plus ini. Tidak, karena pasti akan error. Kalau kita menggunakan getX dan juga variabelnya kita observasi, pasti kita harus menggunakan count value lalu kita gunakan operatornya seperti itu. Nah, otomatis di sini data yang ini kita ubah harus kita bungkus menggunakan widget OBX. Jadi OBX dia akan return teks, di mana teks ini yang akan nantinya berubah setiap saat. Kita tidak perlu yang menggunakan state-state dan lain-lain. Seperti itu. Jadi misal kayak gini, dia akan berubah. Kita tombol reset. Nah, terus kalau kita sebentar, saya tampilkan debug log-nya, debug konsolnya di sini. Jadi kalau kita melakukan home, dia akan inaktif, lalu akan on pause. Seperti itu. Jadi dia otomatis ngedetect tanpa perlu kita membuat sebuah if else atau mungkin switch case seperti itu. Lah, kalau kita kembali ke aplikasi, dia akan on resume seperti itu. Kalau kita detach, dia akan on detach. Nah, dia akan exit seperti itu. Sebentar aku run lagi. Mungkin yang dimaksud untuk app lifecycle seperti itu untuk di GetX sendiri. Lanjut ke modul selanjutnya. Itu ada tentang navigasi dan juga routing. Di sini kita membuat bottom navigation dan juga notifikasi snack bar dan juga ada drawer juga seperti itu. Mungkin bisa langsung aku demo ya. Atau mungkin aku anu dulu. Untuk rutes tadi kan sempat aku jelasin juga. Itu harusnya seperti ini. Dia nama kelasnya. Lalu aku buat semaksimal mungkin agar bisa jadi clean arsitektur karena ini menggunakan get CLI. Jadi menggunakan command line interface untuk membuat aplikasinya. Di sini roots-nya itu variable roots kita isi dengan list of get page. Jadi berapa get page kita buat berdasarkan aplikasi page atau halaman-halaman yang telah kita buat seperti itu. Isinya page-nya itu view-nya, lalu binding-nya itu di folder binding ini. Ada yang namanya home binding. Jadi kita melakukan get.lazyboot, kita ambil home controller, di mana dia akan mereturn home controller agar bisa di, langsung dipanggil di view-nya seperti itu, di dalam get view-nya.
Get view of home controller seperti itu. Nah, ini kita sudah kembali ke aplikasi. Jadi bisa langsung aku ganti initial root-nya itu dari F-Cycle ke mohon maaf tadi sempat kelewat. Itu tentang praktikum 2 kita menampilkan tentang text form field. Itu aku ganti dulu ke profile di halaman profile. Nah, di profile ini sebentar aku set hot restart. Nah, dalam profile ini ada field untuk kita memasukkan email dan password. Jadi dia menggunakan text form field dengan beberapa decoration. Ini yang agak agak banyak emang dekorasinya. Jadi intinya kita menggunakan text form field dan juga controllernya menggunakan text ini text editing controller. Jadi data yang kita masukkan akan otomatis ke detect di controller-controller ini seperti itu. Jika ini email, ini password, ah, kayak gitu. Kenapa dia kok titik-titik? Karena dia menggunakan di sini namanya ada yang namanya di password controller ini obscure text. Jadi teksnya itu kayak ketikan password gitu. Itu untuk form view-nya. Lalu lanjut ke praktikum yang navigasi tadi. Kita kembali ke home. Kita restart aplikasinya. Di home ini view yang pertama kita bilang adalah home nav view, navigasinya, navigation bar-nya. Jadi dia akan mereturn scaffold, bodinya itu adalah tab bar view. Jadi tab bar view itu di dalam controller. Ini controller dari mana? Kita dapatkan dari binding yang ada di dalam home controller. Jadi controller di top controller di dalam controller home controller ini ada yang namanya top controller. Jadi top controller ini kita inisiasi di dalam getX controller di home controller. Lalu bisa kita panggil langsung di sini menggunakan controller titik ini controller titik nama variabelnya seperti itu. Ini never scrollable basic sebenarnya bisa dihapus agar dia tidak bisa di scroll. Jadi opsional. Lalu children-nya kita menggunakan controller.pages di mana ini list dari beberapa page di controller ini tadi. Jadi di halaman ini di pages ini kita menggunakan 4 page listnya kita taruh di dalam sini tadi di children. Nah, jadi bottom navigation bar-nya kita bungkus dengan OBX lalu kita return bottom navigation bar di mana tiap bottom navigation itu dia current index. Current indexnya itu akan kita panggil dari controller dengan tab indexnya kan dot value karena tab index ini dia kita observasi. Jadi tab index ini kita observasi rx integer. Kalau di getX itu pakai integer nggak bisa diobservasi, jadi kita harus pakai yang namanya rx integer. Lalu on tab-nya kita ganti dengan metode change tab. Jadi di controller ada metode step. Jadi tab index kita value-nya kita isi, kita ganti dengan index yang dikirim melalui parameter. Lalu tab controllernya kita animasikan ke index. Jadi nanti ada kayak semacam animasi geser gitu. Lalu akan menampilkan snack bar daripada index tersebut. Kayak gitu. Itu home nav view-nya. Terus kurang lebih juga gitu. Background color-nya itu agar dia mohon maaf. Ini saya ganti ke home dulu. Nah, jadi kayak background dari icon dan juga teksnya itu dia menggunakan gray dengan shade-nya 100. Itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk bottom navigasinya. Lalu untuk drawernya sendiri, itu saya pisahkan di folder widget sini agar dia rapi. Jadi dia akan melihat drawer dengan menggunakan list view. Widgetnya itu yang atas sendiri ada drawer header, lalu ada beberapa list style di mana adalah setiap aplikasi. Jadi on tab-nya sendiri kita menggunakan controller yang sama di dalam home controller. Kita change tab dengan mengirim kalau home itu dia indeks 0, ini indeks 1 dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau aplikasi yang dijalankan nanti kayak gini. Itu home lalu kalau kita klik di sini nanti akan keluar snack bar dan juga halamannya akan berganti. Jadi kayak ada animasi geser gitu.
Nah, kayak gini. Ini di Reels View, lalu ini untuk profile. Nah, untuk drawer juga sama. Ini search, lalu ada Reels, ada juga profile. Nah, kurang lebih itu aja sih tentang navigasi. Jadi, eh, untuk navigasi di dalam home ini, dia mengarah yang pertama itu ke home nav view karena ini adalah intinya kayak semacam parentnya dari beberapa pages yang akan kita tampilkan. Mungkin dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.